siapakah ulama kasyaf. Adapun al-kasyf itu istilah ya. Kalau al-kasyf artinya seorang itu punya firasat. Dia kadang ditampakkan oleh Allah untuknya hal-hal yang tidak ditampakkan kepada orang lain. Ya, kalau masuk di dalam pembahasan itu, memang ada pembahasan di dalam syariat itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang punya tawassum, punya firasat. Itu dibahas oleh para ulama di pembahasan-pembahasan di buku seputar akidah, seputar akhlak, itu ada pembahasannya. Dan ada buku-buku besar ditulis oleh para ulama tentang karamat al-awliya, karamah para wali. Seperti buku yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan juga di masa sekarang ada salah seorang masyayikh Yaman yang mengumpulkan hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang sahih tentang karamah para nabi, karamah para wali. Iya. Jadi dari bentuk seseorang itu punya firasat, itu boleh saja. Ya, firasat saya akan terjadi begini dan begitu. Ya, itu mungkin terjadi. Sampai Ibnul Qayyim sebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya firasat-firasat sebelum Tatar masuk ke wilayah negeri-negeri yang mereka serang di Arab. Itu Ibnu Taimiyah ada firasat bahwa Tatar itu akan masuk. Maka balang firasatnya dia sebut di tahun sekian, tahun sekian. Ya, dan terjadi seperti yang beliau duga. Firasat beliau. Jelas ya? Dan itu memang betul Allah berikan, Allah tampakkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi ada dua hal yang perlu diingat di dalam hal ini. Yang pertama, orang-orang yang punya firasat itu, ya, yang jujur di dalam firasatnya, banyak ditemukan benar, itu dasarnya mereka adalah orang-orang salih. Syaratnya berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jelas ya. Karena itu pernah dikatakan kepada Imam Syafi'i bahwa Al-Laits bin Sa'ad berkata, kalau engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Wah, ini Masya Allah, dia sholat di atas air. Wah, berarti ini wali ini. Ini firasatnya hebat ini. Hah? Kalau dia berucap didengar. Tapi kata Al-Laits bin Sa'ad, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksudnya kalau dia orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak apa-apa. Kita menaruh hal yang baik untuk dirinya. Ketika sampai ucapan Al-Laits bin Sa'ad ini kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kurang Al-Laits bin Sa'ad, kurang. Kata beliau, justru kalau kamu lihat ada orang yang sholat di atas air, dia juga sholat di atas udara. Jadi lebih hebat lagi nih. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Nah, begitu caranya. Ya, kalau ngaku punya kasyf, punya ini, melihat dan sana sini, ya apalagi mungkin kelihatan kepada seluruh dunia, keliru kasyfnya. Itu tidak akan muncul dari orang-orang yang melisi Al-Quran dan As-Sunnah, dari orang-orang yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang-orang yang melakukan dari perbuatan bid'ah-bid'ah. Ya, itu hanya muncul dari orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, seorang itu memiliki firasat atau apa yang disebut dengan sebagian bentuk kasyf itu ya.
itu bukan ciri dia punya keutamaan di atas yang lain. Bukan ciri dia punya keutamaan di atas yang lainnya. Karena telah syah dari Umar ibn Khattab, beliau punya karomah banyak sekali yang kelihatan. Lebih banyak dari yang tampak kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi tidak ada silang pendapat di tengah umat ini bahwa Abu Bakar itu lebih afdal daripada siapa? Daripada Umar. Karena kadang karamah atau kasyf diberikan kepada seorang itu memang karena orang ini perlu kepadanya. Allah berikan hal tersebut. Tapi kadang sebagian orang lebih baik darinya, lebih salih, ya, Allah subhanahu wa ta'ala membantunya dan menolongnya dari sudut-sudut yang lain. Baik, maka ini hal-hal yang perlu diketahui ya di dalam hal ini. Karena itu termasuk hal yang keliru, apalagi ini menjadi makanan untuk masyarakat. Akhirnya kebiasaannya makan yang instan-instan saja, kayak makan Indomie saja. Mau masuk surga gampang saja. Ya, yang penting cium tangan si alim itu kamu masuk surga. Datang kepada si alim bawa air, dia cuci tangannya, kamu masuk surga. Ya. Pergi aja kepada si alim itu, si alim doakan kamu, nanti digandeng tangan kamu ke surga. Ya. Jadi subhanallah gampang sekali urusan-urusan seorang itu terkait dengan masalah surga. Memang betul jalan menuju ke surga itu banyak kemudahan, tapi semuanya dengan amalan, dengan usaha, dengan upaya. Ya. Itulah jalan di dalam beragama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.